Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat peternakan semuanya, di video ini saya akan menjelaskan berbagai macam penyakit yang sering menyerang hewan ternak kita, khususnya ayam kampung. Nah, penyakit ini sering kali datang ketika perubahan musim hujan ya, perubahan cuaca maksud saya, seperti dari cuaca hujan ke cuaca panas dan begitupun sebaliknya. Nah, penyakit ini sering kali menyerang dalam skala besar ya. Artinya penyakit ini sering menyerang hewan ternak kita dan mengakibatkan kerugian pada hewan ternak kita dan mengakibatkan kerugian pada kita ya, mengakibatkan kerugian. Nah, saya akan menjelaskan di video ini bagaimana cara kita menangani penyakit tersebut, bagaimana cara kita mengenal penyakit tersebut. Nah, kita sebagai peternak seharusnya mengerti penyakit yang sering menyerang hewan ternak kita, dan seharusnya kita mengenal penyakit-penyakit yang sering menyerang hewan ternak kita, khususnya di ayam kampung. Oke, gimana pembahasannya? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten bermanfaat lainnya. Oke, sobat semuanya, penyakit yang pertama adalah penyakit kolera. Nah, penyakit kolera ini adalah penyakit pencernaan pada hewan ternak kita. Biasanya yang terjadi ketika penyakit kolera ini datang, ciri-cirinya adalah ayam kita nafsu makannya menurun, kemudian banyak minum, kemudian terjadi diare, dan juga mencret ya, hewan ternak kita mencret kehijauan. Nah, itu adalah gejala daripada penyakit kolera. Dan juga merasa tidak bergairah ayamnya itu. Nah, penyakit kolera ini terjadi di pencernaan ya, seperti usus. Nah, penyakit kolera ini menyerang di bagian usus, dan ketika ayam kita ataupun hewan ternak kita makan, nah dia tuh merasa ayam kita tuh merasa sakit ya di bagian ususnya. Makanya akibatnya nafsu makannya berkurang. Nah, penyakit kolera ini juga menular ya melalui air minum ya. Biasanya air minum yang dicampur dengan secara bersama-sama gitu, seperti pada air minum seperti yang manual ya. Nah, dicampur untuk bersama. Nah, penyakit ini menular melalui air minum dan terinfeksi ke unggas lainnya. Nah, penanganan pada penyakit kolera ini kita bisa memberikan obat kimia ya, seperti trimicin dan penyakit lainnya ya, dan obat-obatan lainnya. Nah, sobat semuanya, penyakit yang kedua adalah penyakit tetelo, atau bahasa kerennya adalah Newcastle disease atau ND. Nah, penyakit tetelo sering dikenal oleh masyarakat yang memang merugikan sekali ya, karena penyakit ini secara mati mendadak, kemudian dalam jumlah yang banyak matinya gitu, gak tanggung-tanggung, mati satu mati semua gitu kan. Nah, penyakit ND ini adalah penyakit yang menular ya, sobat semuanya, melalui uap air atau udara. Nah, penyakit ND ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1926 ya, di Indonesia. Nah, penyakit tetelo ini memiliki gejala ya, atau memiliki ciri-ciri yang kita bisa mengenalnya. Yang pertama adalah nafsu makan berkurang, kemudian terlihat letih dan lesu hewan ternak kita. Kemudian yang sering banget kita kenal atau mudah kita kenali ketika penyakit tetelo ini menyerang, itu kepalanya berputar ya. Kepala hewan ternak kita berputar aja gitu, nggak tahu kenapa. Nah, itu karena penyakit ya. Nah, bagaimana sih cara penanganannya? Nah, penyakit tetelo ini sampai sekarang ya belum ada obatnya. Artinya ketika kita menemukan hewan ternak kita yang membentuk atau mencirikan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, nah secepatnya kita harus menyingkirkannya atau memisahkannya dari hewan ternak yang lain agar tidak tertular. Nah, emang penyakit tetelo ini tidak ada obatnya, artinya kita harus bisa mencegahnya atau jangan sampai penyakit tetelo ini menyerang hewan ternak kita dengan cara kita memberikan vaksin ND. Nah, vaksin ND ini bisa kita berikan sesuai jadwal atau sesuai dosis yang diberikan oleh dokter hewan ya, yang dianjurkan. Dan penyakit selanjutnya adalah penyakit flu burung. Nah, penyakit flu burung ini sangat kontroversial sekali sobat semuanya. Nah, karena penyakit flu burung ini penyakit yang menular ya, bisa menular bukan hanya kepada sama unggasnya ya, tapi bisa menular juga kepada manusia. Nah, penyakit flu burung ini
pertama kali ditemukan di Italia pada tahun 1800-an dan menyebar luas di seluruh pelosok negeri ya, menyebar luas pada tahun 1930-an. Nah, penyakit flu burung ini memiliki berbagai macam gejala ya, yang mungkin gejalanya juga sangat nggak jauh beda dengan penyakit yang lainnya, seperti nafsu makan berkurang, diare, kemudian banyak minum ya, kemudian sempoyongan, kemudian mukanya membengkak, membiru, dan yang mudah kita kenali adalah pada penyakit flu burung ini hewan ternak kita mati secara mendadak. Nah, apalagi mati mendadaknya itu secara ramai-ramai gitu, berjamaah. Nah, itu adalah salah satu indikasi atau salah satu gejala daripada penyakit flu burung ini. Nah, penyakit flu burung ini tidak memiliki tidak ada obatnya ya, layaknya MD ya, penyakit flu burung ini. Nah, ini bahasa istilahnya itu atau sering dikenal adalah AI atau avian influenza. Nah, pada AI ini adalah penyakit flu burung ya. Nah, flu burung ini tidak ada penyakitnya, penyakit flu burung ini tidak ada obatnya. Artinya kita bisa memperlakukannya seperti pada penyakit tetelo ya, yang menyerang hewan ternak kita, seperti kita mengukurnya, memisahkannya dari yang lainnya agar tidak tertular. Nah, penyakit flu burung ini memang sangat merugikan sekali ya, karena mereka menyebar secara cepat dan secara menyeluruh gitu. Nah, dan hewan ternak kita mati secara mendadak, secara bersamaan. Nah, itu yang sering menyerang kepada hewan ternak kita. Nah, cara kita mencegahnya adalah untuk bisa memberikan, setidaknya kita bisa memberikan vaksin AI. Vaksin ini bisa kita beli atau bisa kita dapatkan di toko-toko peternakan. Dan jika flu burung ini sudah menginfeksi atau sudah menyerang manusia atau sudah menulari manusia melalui uap air atau pernapasan, nah, flu burung ini bisa gejala pada manusianya itu antara 2-3 hari baru bisa muncul gejala-gejala penyakit flu burung. Oke, hati-hati ya sobat semuanya dalam menjalankan bisnis peternakannya untuk menghindari penularan terhadap manusia seperti pada flu burung ini. Nah, penyakit selanjutnya adalah penyakit snot ya. Nah, penyakit snot ini sering menyerang hewan ternak kita ketika musim hujan, karena penyakit ini disebabkan oleh virus yang namanya Haemophilus gallinarum. Nah, penyakit snot ini bisa menimbulkan huru hara. Enggak. Penyakit snot ini menimbulkan banyak kerugian sekali ya. Nah, indikasi dari penyakit snot ini atau gejala-gejala yang terjadi pada hewan ternak kita ketika terserang penyakit snot ini. Yang pertama adalah lemah dan lesu ya, hewan ternak kita lemah dan lesu, kemudian matanya membengkak ya. Dan yang paling mudah kita membedakan antara penyakit snot dengan penyakit yang lainnya adalah mata pada penyakit snot ini membengkak. Kemudian keluar cairan yang memiliki bau. Nah, itu adalah penyakit snot. Nah, kita bisa memberikan obat ya kepada hewan atau unggas kita yang mengalami atau terserang penyakit snot ini. Kita bisa memberikan obat-obatan kimia ya, yang bisa didapatkan di toko-toko obat di peternakan. Nah, sobat semuanya, itu dia 4 penyakit yang bisa saya jelaskan. Semoga memberikan manfaat ya buat sobat semuanya untuk menjalankan bisnis peternakannya. Keempat penyakit ini saya sarankan harus diwaspadai ya, karena ini sangat merugikan sekali. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten bermanfaat lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.